ongoing thing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sahabat Medis. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal SKB CPNS di bidang kesehatan. Jika pada video sebelumnya kita sudah membahas mengenai rencana strategis Kementerian Kesehatan periode 2015-2019, pada video kali ini kita akan membahas mengenai rencana strategis Kementerian Kesehatan untuk periode 2020-2024. Dan buat teman-teman yang sedang mencari referensi belajar, teman-teman bisa gabung di CPNS Mastery. Dengan menjadi member CPNS Mastery ini, teman-teman akan mendapatkan yang pertama, paket latihan soal, yang kedua, materi pembelajaran, yang ketiga, teman-teman akan mendapatkan kisi-kisi atau FR sesuai dengan ujian SKB tahun lalu. Keempat, teman-teman akan berkesempatan mengikuti tryout dengan sistem CAT. Bagusnya di CPNS Mastery ini, untuk soal-soal dan materi pembelajaran akan dilakukan update secara berkala. Untuk keterangan lebih lanjut dan cara gabungnya, teman-teman tinggal klik linknya pada kolom deskripsi video ini. Kembali ke materi video ini, buat teman-teman yang baru gabung di channel Sahabat Medis, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini. Ya, terima kasih. Dan langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Berikut ini yang merupakan visi Kementerian Kesehatan 2020-2024 adalah A. Terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan untuk menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. B. Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. C. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga. D. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan. Atau E. Memajukan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Terwujudnya masyarakat sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan untuk menuju Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Untuk opsi B, terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong merupakan visi pemerintah tahun 2020-2024. Sedangkan untuk opsi C, D, dan E merupakan misi pemerintah tahun 2020-2024. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini yang bukan termasuk misi Kemenkes periode 2020-2024 adalah A. Memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia. B. Memberdayakan masyarakat dan mengarusutamakan pembangunan kesehatan. C. Meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan mutu sumber daya kesehatan. D. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat guna pencegahan penyakit. Atau E. Memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan inovatif. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat guna pencegahan penyakit. Berikut ini adalah misi Kemenkes sesuai edaran Menteri PPN atau Bappenas pada tanggal 20 Desember 2019. Yang pertama, memperkuat upaya kesehatan yang bermutu dan menjangkau seluruh penduduk Indonesia. Kedua, memberdayakan masyarakat dan mengarusutamakan pembangunan kesehatan. Ketiga, meningkatkan ketersediaan, pemerataan, dan mutu sumber daya kesehatan. Dan yang keempat, memantapkan tata kelola pemerintahan yang baik,
bersih, dan inovatif. Kita lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini merupakan strategi RPJMN 2020-2024 kecuali A. Peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi. B. Percepatan perbaikan gizi masyarakat. C. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat. D. Peningkatan pengendalian penyakit. Atau E. Penguatan sistem kesehatan, pengawasan obat dan makanan. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Berikut ini adalah strategi RPJMN 2020-2024. Yang pertama, peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana, dan kesehatan reproduksi. Kedua, percepatan perbaikan gizi masyarakat. Ketiga, peningkatan pengendalian penyakit. Keempat, pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat atau GERMAS. Dan yang kelima, penguatan sistem kesehatan, pengawasan obat dan makanan. Lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini yang bukan termasuk indikator sasaran pokok RPJMN teknokratik bidang kesehatan 2020-2024 adalah A. Prevalensi pemakaian kontrasepsi cara modern dari 57,2 menjadi 63,4. B. Insiden tuberkulosis per 100.000 penduduk dari 319 menjadi 190. C. Persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi dari 40% menjadi 100%. D. Persentase rumah sakit terakreditasi dari 63% menjadi 100%. Atau E. Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12 sampai 23 bulan dari 57,9% menjadi 100%. Dan jawaban yang paling tepat adalah E. Persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12 sampai 23 bulan dari 57,9% menjadi 100%. Berikut ini adalah indikator sasaran pokok RPJMN kesehatan tahun 2020-2024. Yang pertama, angka kematian ibu per 100.000 kelahiran hidup dari 305 menjadi 183. 2. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup dari 24 menjadi 16. 3. Prevalensi pemakaian kontrasepsi cara modern dari 57,2 menjadi 63,4. Kemudian yang keempat, admit KB dari 10,60% menjadi 7,4%. Kemudian yang kelima, ASFR 15-19 tahun dari 36 menjadi 18. Kemudian yang keenam, prevalensi stunting pada balita dari 30,8% menjadi 19%. Ketujuh, prevalensi wasting pada balita dari 10,2% menjadi 7%. Kemudian 8, insidensi HIV per 1.000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV dari 0,24 menjadi 0,18. 9, insidensi tuberkulosis per 100.000 penduduk dari 319 menjadi 190. Kemudian 10, eliminasi malaria dari 285 menjadi 405. Nomor 11, persentase merokok penduduk usia 10-18 tahun dari 9,1% menjadi 8,7%. 12, prevalensi obesitas pada penduduk usia lebih dari atau sama dengan 18 tahun dari 21,8% menjadi 21,8%. Kemudian 13, persentase imunisasi dasar lengkap pada anak usia 12 sampai 23 bulan dari 57,9% menjadi 90%. 14, persentase fasilitas kesehatan tingkat pertama terakreditasi dari 40% menjadi 100%.
15. Persentase rumah sakit terakreditasi dari 63% menjadi 100%. 16. Persentase puskesmas dengan jenis tenaga kesehatan sesuai standar dari 23% menjadi 83%. 17. Persentase puskesmas tanpa dokter dari 15% menjadi 0%. 18. Persentase puskesmas dengan ketersediaan obat esensial dari 86% menjadi 96%. Kemudian 19. Persentase obat memenuhi syarat dari 80,9% menjadi 92,3%. Dan yang ke-20, persentase makanan memenuhi syarat dari 71% menjadi 90%. Kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu tujuan RPJMN tahun 2020-2024 adalah peningkatan KIA, KB, dan kesehatan reproduksi. Berikut ini yang termasuk strategi implementasi untuk mewujudkannya adalah: A. Peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil. B. Peningkatan penggunaan alat kontrasepsi modern. C. Peningkatan pemahaman masyarakat akan kontrasepsi MOP dan MOW. D. Penurunan angka stunting pada anak usia di bawah 2 tahun. Atau E. Semua benar. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil. Salah satu tujuan prioritas RPJMN tahun 2020-2024 adalah peningkatan KIA, KB, dan kesehatan reproduksi. Dan berikut ini adalah strategi implementasinya. Yang pertama, peningkatan pelayanan maternal dan neonatal berkesinambungan di fasilitas publik dan swasta dengan mendorong seluruh persalinan di fasilitas kesehatan. Peningkatan cakupan dan kualitas layanan antenatal dan neonatal, peningkatan kompetensi tenaga kesehatan terutama bidan, perbaikan sistem rujukan maternal, penyediaan sarana prasarana dan farmasi, jaminan ketersediaan darah setiap saat, dan pencatatan kematian ibu di fasilitas pelayanan kesehatan. Kedua, perluasan imunisasi dasar lengkap, terutama pada daerah dengan cakupan rendah, dan pengembangan imunisasi untuk menurunkan kematian bayi. Ketiga, peningkatan perilaku hygiene. Keempat, peningkatan gizi remaja putri dan ibu hamil. Kelima, peningkatan pengetahuan ibu dan keluarga, khususnya pengasuhan, tumbuh kembang anak dan gizi. Keenam, perluasan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi sesuai karakteristik wilayah dengan mengoptimalkan peran sektor swasta dan pemerintah daerah melalui advokasi, komunikasi, informasi, edukasi, dan konseling tentang pengendalian penduduk, KB, dan kesehatan reproduksi, peningkatan kompetensi penyuluh keluarga berencana dan petugas lapangan keluarga berencana, serta kapasitas tenaga lini lapangan, serta penguatan fasilitas kesehatan, jaringan dan jejaring fasilitas kesehatan dalam pelayanan KB dan kesehatan reproduksi, serta usaha kesehatan bersumber daya masyarakat. Dan yang ketujuh, peningkatan pengetahuan dan akses layanan kesehatan reproduksi remaja secara lintas sektor yang responsif gender. Kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu tujuan prioritas RPJMN 2020-2024 adalah peningkatan pengendalian penyakit. Berikut ini yang termasuk strategi implementasi untuk mewujudkannya adalah: A. Penguatan health security, terutama peningkatan kapasitas untuk pencegahan, deteksi, dan respon cepat terhadap ancaman penyakit, termasuk penguatan alert system, kejadian luar biasa, dan karantina kesehatan. B. Perluasan cakupan dan pengembangan jenis layanan telemedicine, digitalis rekam medis, dan rekam medis online. C. Perluasan pelayanan kesehatan bergerak atau flying healthcare dan gugus pulau. D. Pengembangan dan peningkatan kualitas rumah sakit khusus. Atau E. Semua benar.
Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Penguatan health security, terutama peningkatan kapasitas untuk pencegahan, deteksi dan respon cepat terhadap ancaman penyakit, termasuk penguatan alat sistem kejadian luar biasa dan karantina kesehatan. Salah satu tujuan prioritas RPJMN 2020-2024 adalah peningkatan pengendalian penyakit. Berikut ini adalah strategi implementasi untuk mewujudkan peningkatan pengendalian penyakit, di antaranya. Yang pertama, pencegahan dan pengendalian faktor risiko penyakit, termasuk perluasan cakupan deteksi dini, pengembangan real-time surveillance, dan pengendalian vektor. Yang kedua, penguatan health security, termasuk peningkatan kapasitas untuk pencegahan, deteksi dan respon cepat terhadap ancaman penyakit, termasuk penguatan alert system, kejadian luar biasa dan karantina kesehatan. Ketiga, penguatan tata laksana penanganan penyakit dan cedera. Dan yang keempat, penguatan sanitasi total berbasis masyarakat. Lanjut ke soal berikutnya. Berikut ini merupakan tujuan strategis Kementerian Kesehatan periode 2020-2024, kecuali A. Peningkatan cakupan kesehatan semesta yang bermutu, B. Peningkatan status kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup, C. Peningkatan gizi masyarakat dalam upaya penurunan angka kejadian stunting, D. Peningkatan kebudayaan masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat dan pengarusutamaan kesehatan, atau E. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Peningkatan gizi masyarakat dalam upaya penurunan angka kejadian stunting. Berikut ini adalah tujuan strategis Kementerian Kesehatan periode 2020-2024. Yang pertama, peningkatan cakupan kesehatan semesta yang bermutu. Kedua, peningkatan status kesehatan masyarakat melalui pendekatan siklus hidup. Ketiga, peningkatan pembudayaan masyarakat hidup sehat melalui pemberdayaan masyarakat dan pengarusutamaan kesehatan. Keempat, peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit dan pengelolaan kedaruratan kesehatan masyarakat. Kelima, peningkatan sumber daya kesehatan. Dan yang keenam, peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik. Lanjut ke soal berikutnya. Salah satu strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 adalah peningkatan cakupan kesehatan semesta yang bermutu. Berikut ini yang merupakan sasaran strategis dari peningkatan cakupan kesehatan semesta yang bermutu adalah A. Menurunnya kematian maternal dan neonatal, B. Meningkatnya status gizi balita, C. Meningkatnya promosi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat, D. Meningkatnya perbaikan pengelolaan BPJS Kesehatan, atau E. Meningkatnya advokasi kesehatan dan aksi lintas sektor. Dan jawaban yang paling tepat adalah D. Meningkatnya perbaikan pengelolaan BPJS Kesehatan. Salah satu tujuan strategis Kementerian Kesehatan periode 2020-2024 adalah peningkatan cakupan kesehatan semesta yang bermutu. Berikut ini adalah sasaran strategis untuk mewujudkan tujuan tersebut. Yang pertama, meningkatnya ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan yang bermutu. Yang kedua, meningkatnya perbaikan pengelolaan BPJS Kesehatan. Kita lanjut ke soal berikutnya. Salah satu sasaran strategis Kementerian Kesehatan 2020-2024 adalah meningkatnya status gizi balita. Berikut ini
merupakan indikator dari sasaran strategis tersebut kecuali A. Persentase balita stunting dari 27,7% menjadi 14%. B. Persentase balita wasting dari 10,2% menjadi 7%. C. Menurunnya BBLR sampai 15%. D. Persentase bayi kurang dari 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif sebesar 69%. Atau E. Persentase desa stop buang air besar sembarangan sebesar 90%. Dan jawaban yang paling tepat adalah C. Menurunnya BBLR sampai 15%. Berikut ini adalah indikator meningkatnya status gizi balita. Yang pertama, persentase balita stunting dari 27,7% menjadi 14%. Kedua, persentase balita wasting dari 10,2% menjadi 7%. Ketiga, persentase bayi kurang dari 6 bulan mendapatkan ASI eksklusif sebesar 69%, dan persentase desa stop buang air besar sembarangan sebesar 90%. Oke, sementara cukup sekian untuk video kali ini. Semoga video ini bisa bermanfaat, khususnya buat teman-teman pejuang SKB tahun ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video berikutnya.